dengan Yesus manusia. itu memang setara. Yesus itu kan akhirnya mengambil setara dengan manusia. Ya udah, guru tempatnya Dia kan, udah kembali tuh. Yesus kan manusia. Parah ini. Iya, parah karena ini dia menggabungkan antara orang Yahudi dengan dewanya orang Yunani. Jadi dia mengambil dua tokoh digabungkan menjadi satu. Makanya pelin-pelan, kadang Tuhan, kadang dewa, Memang begitu. kadang manusia. Nah, ketika Yesus ini didudukkan pada porsinya, berdasarkan ajaran Yesus, tidak ada unsur kedewaan di dalam dirinya. Tidak ada itu pada dirinya dewa. Dia turun sebagai manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia terangkat ke langit sebagai manusia. Datang kedua kalinya sebagai manusia. Dia tidak pernah duduk sebagai dewa. Yang melantiknya menjadi dewa Kristen. Loh, mana ada lantik-melantik di situ? Lah, Yesus sejak kapan diterima oleh orang Yahudi sebagai dewa? Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Ya kalian Kristen. Kok jadi umatnya melantik Tuhan? Bodoh kali kau. Iya, faktanya Yesus orang Yahudi ini adalah manusia. Dia lahir sebagai Nabimu yang manusia. dilantik, Tuhan kami nggak dilantik. Nabimu Yesus dilantik manusia. benar. Dia datang sebagai manusia. Makanya di dalam Roma 10 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang-orang Roma. Makanya ketika orang Kristen datang, Kapan dilantik? orang Kristen datang kemudian dia menjadikan Yesus Yahudi dan Yesus Athena menjadi satu pribadi. Padahal Yesus bagi Yahudi adalah rasul. Paling tinggi kedudukannya rasul. Yesus Yahudi menurut Yesus adalah rasul. Maria ibunya Yesus menganggap anaknya rasul. Semua keluarganya menganggap dia rasul, utusan Tuhan. Hanya orang Kristen yang menganggap Kristus Tuhan, dewa. Kenapa? Karena Kristen ini asalnya memang dari Roma Yunani, bukan dari Yahudi. Ini kau. Melihat Matius 28 ayat 17. Di situ murid-murid Yesus menyembah Yesus. Menyembah. Buku ini muncul dipersembahkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Tunggu. Kau bilang tadi. Sabar, saudara, sabar. Bukumu muncul itu dipersembahkan untuk orang-orang non-Yahudi. Maka cakupan yang muncul di dalamnya itu diupayakan supaya orang Roma itu ikut-ikutan kemudian terdoktrin dengan ajaran tersebut. Tidak ada orang Yahudi kemudian menuhankan sesamanya manusia. Dengar, sehebat apapun Yesus, di tengah-tengah orang Yahudi, kehebatannya itu hanya dianggap sebagai mukjizat manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau baca Kisah Rasul 2 nomor 22. Jadi yang melantiknya Tuhan itu Yahudi. Bagi orang Yahudi, Yesus ini manusia biasa. Memang bagi orang Romawi dan Yunani, Yesus itu adalah Theos, dewa. Betul? Sebentar. Bagi orang Yunani bukan Yesusnya Theos. Si Paulus itu dengan Barnabas itu dianggap dewa yang turun, bukan Yesus. Maka Paulus mengatakan bukan aku yang Theos. Bukan aku yang Theos. Ketika dia siapa Theosnya? Kristus. Itu. Bentar dulu kamu. Jadi mereka berpikir Paulus dan Barnabas karena melakukan mukjizat dianggaplah dia ini dewa yang turun. Tetapi berarti Paulus berkata, aku menyampaikan kabar baik Allah yang hidup itu, Yesus inilah yang telah mati dan menjadi Tuhan. Begitu. Jadi bukan aku dewanya, kata si Paulus. Iya, bukan aku dewanya, aku hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi akulah Allah, aku bukan aku Allah itu. Iya, Paulus bukan dewanya, dia hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi kalaupun kau anggap itu dewa itu adalah Yesus, Yesus. Orang-orang menganggap Paulus itu dewa, Hermes. Tapi Paulus mengatakan bukan aku dewanya. Siapa dewanya?
Bukan dia, Allahnya itu Yesus. Oh, Allah pula kau bawa kau bungkus. Siapa dewanya yang sebenarnya? Kata Paulus, bukan aku yang dewa. Yang dewa adalah Jadi yang dewa adalah aku ini bukan si dewa. Aku ini nabi utusan si dewa. Aku mampu bermujizat karena aku utusan si dewa. Nama dewa itu adalah Kristus. Nama dewanya Kristus. Itulah yang kalian sembah, dewa Kristus. Dewa yang tidak diketahui oleh orang-orang Roma dan Yunani. Mereka hanya mendengarkan mitologi-mitologi. Mereka hanya mendengarkan kabar-kabar tentang Theos, Hercules, kemudian Zeus, kemudian Horus, kemudian Attis. Tapi mereka tidak pernah mengenalnya. Mereka tidak pernah melihatnya. Mereka tidak pernah mereka menyatakan pernah melihat dewanya. Enggak. Mereka hanya mendengar. Mereka tidak memiliki konsep seperti Yahudi. Konsep mereka adalah dewa-dewa. Maka ketika Paulus datang, Paulus memperkenalkan Tuhannya Yahudi? Bukan. Paulus memperkenalkan dewa nenek moyang Roma dan Yunani kepada orang Roma Yunani dalam nama Kristus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Jadi dia tobatkan orang lain masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah orang lain menjadi pengikut agamanya, dia jadikan menjadi orang neraka. Kenapa? Karena orang itu bukannya diajari menyembah kepada Tuhannya Yahudi, malah diajarkan menyembah kepada Kristus. Oke, saya tanggapi. Boleh. Iya, pernyataanmu Bang Juma, kamu cuma tahu kulitnya aja. Kecilkan dulu ehunya. Kalau sudah Oke, ketahuan kulitnya, naikkan isinya aku dengan si Bang Juma ini. Bang Juma ini belum cerdas kelihatannya ini. Begini Bang Juma ya, narasimu dari tadi aku dengar memang boleh dikatakan tidak masuk lah kategori standar. Pertama, kulitnya aja yang kamu ketahui. Kemudian kamu mengambil framing. Orang asal suku Yesus saja kamu nggak tahu Bang, gimana kamu bisa framing? Tadi kan belum selesai pertanyaanku. Gitu. Aku mau tanya kamu Bang Juma, Yesus itu dari Daud sampai Yesus itu keturunan keberapa Bang Juma? Oh, kalau itu saya tidak pelajari tentang keturunannya. Nah, yang kedua Yang saya Bang, paham, dia dari suku mana Bang? Yehuda. Yehuda dari raja apa itu Bang? Raja Daud. Oh, bukan. Raja Yehuda. Aduh gimana sih abang ini? Sorry. Ketika berbicara mengenai Yesus, dia itu berasal dari keturunan Yehuda, dari suku Yehuda, ya, dari Raja Daud. Itu nggak bisa kau pungkiri. Makanya Yesus itu disebut akan duduk di atas tahta Daud. Dari keturunannya. Anda baca Roma 1 nomor 3, di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Udah lewat itu Bang. Yang lain. Nah, terus apa maksudmu bertanya dia suku mana? Kan sudah jawab. Tadi kan begini, kamu kan sempat ribut tadi mengenai masalah bangsa apa dia, suku apa. Saya bilang ya bangsa yang bagaimana yang Bang Sumar debatkan dengan Udah, ribut tadi. kamu itu. turun. Kalau kamu tidak bisa memberikan edukasi di sini, Anda turun. Kalau saya cuma ingin berdiskusi sama orang yang pintar, bukan orang yang sepintar, tapi orang bahlul. Bukan, Bang. Saya sudah cuma menjawab bilang. pertanyaanmu, anak kucing. Yesus itu berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud. Apalagi yang kau mau? Justru kau yang cuma tahu kulitnya, yang kau tahu kau menyembah Kristus, padahal di balik Kristus itu ada dewa. Kau yang tahu cuma kulitnya doang. Yang kamu tahu kau menyembah orang Yehuda. Yang kau tahu kau menyembah keturunan Daud. Yang kau tahu itu engkau menyembah anak Maria. Bullshit. Kau tidak menyembah kepada dia. Makanya Yesus ketika bertemu dengan keturunanmu nanti, karena kau tidak mungkin hidup sampai kiamat, Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kau wahai Kristen. Kenapa? Karena yang kalian panggil mengobati, bermujizat itu dewanya Yunani. Dalam nama Yesus. Tapi yang kau panggil dewa-dewanya orang Roma, Athena.
Maka dewa-dewa itulah yang datang kepada kalian menyembuhkan orang dalam nama Kristus Yesus, karena Yesus sudah menubuatkan itu. Apa sih? Kau yang tidak mengerti isi dalamnya, kau hanya tahu di luarnya. Yesus kami yang di surga. Yang kau panggil itu dewa. Dewanya orang Roma Yunani, bukan orang Yehuda yang kau panggil. Orang Yehuda ketika dia datang, dia hanya mengajarkan ajarannya kepada kaumnya Bani Israel saja. Kau belajar lagi. Bahkan di dalam kitabmu sendiri Yesus dikatakan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Sudah nyata. Paulus itu kenapa kalian susah untuk mengangkatnya? Kenapa kalian susah kemudian untuk memproklamasikan, untuk mempromosikan? Paulus kalian sembunyikan. Kenapa? Karena Paulus itu mengajarkan untuk menyembah kepada Agnotos Theos, dewa yang tak dikenal, dalam nama Kristus. Kaget kan kalian dengan materi ini? Ya makanya jangan cuma dengarkan pendeta di gereja. Kau buka Bibelmu, kau pelajari itu isi Bible. Pelajari itu isi Bible. Kau akan tahu apa yang ada di dalam Bibelmu itu. Berkoar ini mulutnya si Juma ini, goblok. Goblok. Edi katanya nggak mau menghujat. Waduh, ini waduh Anthony. Aduh. Itu yang bilang goblok itu udah kepanasan itu. Antara orang kalau ngomong pakai emosi ya jelas sudah kena mental dia. Jangan menyerang pribadi lah, Edi. Waduh. Goblok banget kau Juma. Iya, jangan pribadi seperti itu. Loh. Katanya kalau di Gomal ini nggak mau mempreming kitab-kitab orang lain. Oke, saudara Edis. Saudara Edis. Quranmu itu bahas dulu. Edi, dengarkan. Asal usul Quran itu dari mana? Edis, yang Paulus perkenalkan sebagai dewa Itu. yang tidak dikenal oleh orang Yunani itu siapa? Yang menuliskan sapi betina siapa? Ayo. Goblok. Ayo, Nama-nama Paulus binatang memperkenalkan itu di situ. dewa yang tidak dikenal itu siapa? Ya, sapi betina Ayo. Al-Baqarah. Dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang di Athena itu namanya siapa? Surat laba-laba. Siapa yang menuliskan itu? Dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena itu namanya siapa menurut Paulus? Yang menuliskan surat laba-laba siapa? Mulai ngaco. Kami tidak menyembah kepada penulis Al-Quran. Quranmu itu, dongeng itu, dongeng. Tidak ada hubungannya. Goblok. Emosi dia teman-teman. Karena menemukan Yang dirinya dapat di gua Hira menyembah itu Theos. pelajari baik-baik. Menyembah Theos panas. Panas. Karena ketahuan menyembah dewanya Pelajari Yunani. dulu Quranmu itu. Hey. Lebih Pertanyaan bejat saya di sederhana. surgamu daripada di dunia ini. Pertanyaan saya, Di siapa surgamu nama dikasih dewa 72 bidadari. yang disebut kemudian Mau oleh istri orang-orang orang Athena, di dewa dunia yang ini yang tidak kau dikenal, tahan-tahan. Aduh, Di surga dikenalkan oleh bebas. Paulus kepada orang-orang Yunani, itu nama dewanya siapa? Lebih bejat di surga, di surgamu Nama daripada dewanya di dunia. siapa? Dewa yang tidak dikenal itu ketika turun mengambil rupa manusia Dunia dikenal ini dengan yang nama siapa menurut Paulus? Istri orang bisa kau. Menurut nggak? Paulus, dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang di Athena ketika turun mengambil rupa manusia bernama siapa? Hoi! Dewa yang tidak dikenal Goblok banget kau oleh lihat. bangsa Yunani ketika turun ke bumi mengambil rupa manusia dikenalkan tapi Paulus dalam nama siapa? Hoi! Dewa yang disembah oleh orang-orang di Yunani surgamu secara turun-temurun. Ketika kasih turun ke bumi 72 mengambil rupa manusia diperkenalkan Paulus dalam nama siapa? Hoi! Siapa nama dewa yang tidak dikenali oleh orang Yunani yang Paulus perkenalkan telah datang dalam rupa manusia itu? Siapa nama manusia itu yang adalah jelmaan dewanya Romawi siapa? Kalau perempuan dikasih Hei! pangeran-pangeran. Hei! Tak bisa diskusi dia. Lemparkan ke neraka jahanam. Ketepak!
Jadi berdasarkan Kisah Para Rasul 17 nomor 23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah berabad-abad lamanya yang tidak dikenal oleh orang Yunani dengan nama siapa? Kristus. Siapa Kristen ini? Pengikut Kristus. Alvaro, selamat sore. Alvaro, selamat sore. Alvaro. Alvaro, selamat sore. Alvaro. Aduh. Yang Kristen ayo, dua salat untuk Kristen, teman-teman Kristen yang mau naik ayo. Untuk teman-teman Kristen, jangan hanya tapping di bawah saja. Ayo naik, kita diskusi. Aduh, ini siapa ini titik-titik ini? Cek. Semakin ruwet ini kalau begini. Ruwet. Antoni dari tadi Bang Hendy. Si Hendy. Ini titik-titik siapa ini? Selamat sore. Nonem. Sore. Iya, agamanya apa? Ada. Aduh, kalau nggak ada kenapa? Hei, agamanya dulu, jangan malu menyebut agamanya, yuk. Saya malu soalnya saya Muslim. Agamanya apa? Malu saya soalnya saya Islam. Syahadat dulu. Halo. Mana ada orang beragama Islam malu agamanya Islam? Ya karena agama Islam itu nggak benar. Ya udah kau kembali lagi ke rahim ibumu kalau begitu. Kalau enggak kau kembali ke atas pohon. Ada aja kau. Kalau kau bukan Islam ngomong aja bukan Islam. Bacot. Kembalilah sana ke kubangan makan tuh. Tuh banyak yang perlu dimakan di kubangan tuh. Ada aja kau. Malu ngaku Islam, malu mengaku Kristen, ngaku-ngaku Islam. Kacau. Ruwet. Kenapa pula aku disuruh aktifkan kamera ya? Ada aja. Jadwal itu kemarin Banyuwa udah dan di Makassar udah selesai belum pertemuan itu? Yang mana kena? Dengan acara apa sih kemarin itu jadwalnya? Oh sudah, Zoom sejak di Makassar, Jakarta saya lewat Zoom. Oh lewat Zoom. Iya karena tidak sempat hadir hari Senin acaranya kan. Bisa itu beliau menunggu sekali gitu Pak TL. Bisa jadi. Ibu Lurah sudah umumnya kan? Oh iya sudah kan. Ada nomor kontaknya sama saya. Oh alhamdulillah. Beliau welcome banget itu. Alhamdulillah. Ini teman-teman ya, ini Pak Ilham dulu, sama dulu host tuh, belum kita orasi sedikit nih. Jadi sesuatu tuh yang bisa dipermudah ya dipersulit, memaksakan yang nggak masuk akal gitu. Sesuatu yang tidak masuk akal dipaksakan dia gitu loh, diakal-akalin gitu. Gua noise gitu. Ya noise lah kalau ngomong. Itu.
Ayo, Kita akan yang bahas ini- terus ini. Kita bahas terus siapa yang mereka bungkus dengan mengambil istilah Allah. Kita akan bongkar-bongkar habis. Bang Juma dibongkar-bongkar tapi jangan meludah kena saya ini Bang Juma, panas airnya di bawah Oten. Kita Oten bongkar panas. terus. Benar juga ya. Kalau teos aja ya. Iya, karena ternyata Paulus terbukti mengajarkan dewa yang tak dikenal. Gitu. Silakan teman-teman masuk ke linknya. Boleh masuk ke Wikipedia. Dewa yang tidak dikenal. Atau link apa saja. Tuhan yang tidak dikenal. Atau agnostos theos. Silakan Anda buka di Google sekarang, zamannya orang belajar. Zamannya keterbukaan. Semua bisa kita buka. Ketik di Google agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Itu akan muncul kisahnya Paulus. Sejarah Paulus akan muncul di situ. Ketika dia datang ke Athena, menyampaikan kepada orang-orang Yunani, aku datang memperkenalkan kepada kalian dewa-dewa yang kalian tuhankan, Anda ibadahi, Anda sembah selama ini yang tak dikenal itu. Aku datang memperkenalkan kepada kalian. Aku datang memberitakan kepada kalian. Paulus memberitakan siapa? Yesus. Silakan saudara-saudaraku, anak-anakku yang mau belajar tentang Kristologi, baca di situ, dalami materinya, hantamkan mereka bahwa yang kalian sembunyikan dalam nama Allah sebenarnya itu adalah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Makanya penguat materinya itu Bang di Filipi 2. Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Nomor 11-nya, oleh sebab itulah dia ditinggikan oleh Theos. Nah, ada berapa Theos di situ? Jadi Theos mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Setelah dia mati di atas tiang salib, dia ditinggikan lagi oleh Theos. Loh, bukannya yang digantung Theos, kok dia ditinggikan lagi sama Theos? Coba dibuka dulu di Google teman-teman, baik yang di YouTube maupun ya di TikTok. 3 menit, 2 menit Anda buka, Anda baca, habis itu turun di bawah, komen di bawah apa yang Anda temukan di sana. Silakan. Saya pingin lihat yang di YouTube maupun yang ada di TikTok, apa yang Anda temukan di sana. Benarkah pemberitaan dari Bang Zuma ini atau hanya ngarang-ngarang? Kita tunggu ya. Nulis-nulis di bawah, catat-catat di bawah teman-teman. Iya, kalau tadi yang dibahas di Ulangan 13:35 nih, Tuhan-Tuhan yang tidak dikenal atau dewa-dewa yang tidak kenal ini harus dimatikan, harus dimusnahkan katanya, Bang. Ya, maksudnya di sini kan ajaran-ajarannya memang betul, Bang. Cuma mengajak kita untuk hajar terus tentang ini, ya. Memang betul di Ulangan 13:1-5 jelas itu yang mengenalkan Tuhan-Tuhan yang tidak dikenal ini harus dimusnahkan, dimatikan, dia bilang. Harus dihukum mati. Dan harus dihapuskan, kau hapuskan yang jahat-jahat itu. Ya, Paulus itu ya, Bang ya. Yes. Ini juga ini ya. Jadi bukan hanya di dalam data-data yang seperti itu Bang, dalam satu data. Justru data-data itu banyak. Contoh misalnya di dalam Theos yang dipasarkan atau yang diperkenalkan oleh Paulus itu kita lihat di dalam data nomor 22-nya yang tadi. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal
kamu sangat beribadah kepada Theos. Tuh, kamu sangat beribadah kepada Theos. Maka aku datang memperkenalkan Theos yang kau ibadahi, yang kau tidak kenal itu. Siapa itu? Kristus. Itu fakta, itu real. Tidak bisa kemudian dipungkiri kenyataan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang diberitakan oleh sahabat kita, Bang Baal, Ulangan 13 itu kita bisa baca sampai di data nomor 8, bahkan sampai 9. Karena kenapa? Karena dia telah memperkenalkan sembahan atau dewa selain daripada Elohim. Coba kita baca dari Ulangan 13 itu ya. Dikatakan gini, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Nah tuh, terpenuhi enggak dengan Paulus ini? Terpenuhi. Penuhi, dia katanya banyak mujizat dia. Ya. Nomor 2, dan apabila tanda atau mujizat yang disampaikan kepada Anda itu terjadi enggak? Terjadi. Dia membangkitkan orang mati salah satunya. Kemudian dia minum racun, dipatok ular. Kemudian lalu ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal. Dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah kamu mendengarkan kata nabi atau pemimpi itu. Kenapa di Paulus ini disebut pemimpi? Karena Paulus ini tidak menerima wahyu dari Elohim. Tapi dia menuliskan kemudian berdasarkan roh yang datang kepadanya, yang dia sebut Yesus. Berarti dia bermimpi. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kau dengarkan. Kepadanya harus kau berbakti dan berpaut. Sedangkan Paulus ini mengajarkan kemudian untuk apa? Jangankan takut, bahkan Elohim, dewa itu menurut dia dibunuh. Ketika dia turun menjadi manusia dia dibunuh. Bagaimana mau takut orang dia dibunuh? Kira-kira bagaimana manusia mau takut sementara dia mampu dibunuh? Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati. Dihukum mati enggak Paulus? Mati. Mati. Karena ia mengajak murtad. Murtad enggak itu namanya kalau dia mengajak... Tadinya Yahudi, tiba-tiba dia mengatakan ajaran Yahudi itu sampah. Lalu tertuju kepada Kristen, Kristus. Murtad itu. Murtad terhadap Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan memaafkanmu dari rumah abadi. Dengan maksud untuk melemparkanmu dari jalan yang perintahkan Tuhan, Elohimmu. Artinya Nabi ini ingin mengajak orang-orang meninggalkan perintah Tuhan. Fakta. Di Efesus 2:15, dengan matinya Kristus dia telah membatalkan hukum Torah. Jadi orang-orang dilarang lagi untuk taat kepada Torah. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nomor 21, aku tidak menolak kasih. Sebab jika sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti dia menganggap tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Makanya dianggapnya sampah. Lalu kemudian apa katanya? Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Paulus diterima enggak di tengah-tengah Yahudi? Ya. Tidak, dihapuskan namanya dia. Tidak disebut. Lalu kemudian di data nomor 6-nya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, perempuanmu, istrimu, sahabatmu, karibmu, membujukmu diam-diam, maka marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kenal olehmu atau nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Pret, mampus. Kena sekali nih. Kena, mampus. Karena ketika kemudian orang-orang Yahudi diperkenalkan kemudian beribadah menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, mereka orang-orang Roma Yunani sama seperti Mesir kuno dan India menyembah kepada dewa-dewa yang ada di antara mereka, termasuk dewa agnostos theos, dewa yang mereka tidak kenal.
Maka janganlah kamu mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia, janganlah kamu merasa sayang padanya, janganlah mengasihi dia dan jangan menutupi kesalahannya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Ini real. Kisah Para Rasul kemudian 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi mengatakan Paulus ini penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasarios atau Kristen. Ini jelas fakta. Nasarios ini adalah orang-orang yang mengaku pengikut Yesus dari Nazaret. Sedangkan Kristen ini itu kelompok yang datang kemudian setelah Nasarios. Nasarios orang-orang yang berasal dari kota Nazaret, sedangkan Kristen adalah pengikut dari salah satu orang yang berasal dari Nasarios. Itulah Paulus dari Nasariusnya, pengikut daripada orang Nasarius itu disebut Kristen, pengikut Kristus. Jelas itu tidak bisa terbantahkan. Maka ketika Paulus masuk ke dalam kota Yerusalem, di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Itu fakta, itu real. Kenapa Paulus tidak mendakwakan kemudian menyembah kepada Kristus kepada orang-orang Yahudi? Kenapa? Kenapa Paulus tidak masuk ke bait suci, ke sinagoge di Yerusalem, di tanah Yudea, di Nazaret? Kenapa? Karena Paulus mengajarkan beribadah kepada Theos, bukan kepada ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub. Kamu kalah duluan. Astagfirullah. Kamu kalah duluan. Kamu baru start, saya udah tancap gas. Allahu Akbar. Panas, memang panas ini. Kamu harus belajar loncatan berpikir. Lu belum bisa menghadapi Bang Zuma. Loncatan berpikirmu itu masih lemah. Kamu baru saya sudah duluan. Kena saya ini. Masolang generasi. Padahal saya nggak pernah ludahin orang, baru kali ini. Manrase. AC panas, AC ini panas. Masih mau aku datang besok. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah baca di Google? Udah? Luar biasa. Udah? Tadi berdahak dia kan. Dia berharap mau ludahin kita. Ternyata lebih duluan dahak saya sampai di matanya. Akhirnya apa? Dahaknya ditelan kembali sama dia. Nggak jadi. Udah. Apa katanya tentang agnostoteos itu? Paulus nggak yang ngajarin? Saya tanya, jujur. Paulus nggak yang ngajarin di situ? Atau Bang Suma hanya ngarang-ngarang cerita? Paulus nggak yang mengajarkan di sana, di Athena? Paulus. Cuma nggak ada di Athena pada saat itu. Paulus lah. Paulus. Karena Paulus sendiri berteriak di data dua-duanya itu kan, Paulus itu berdiri. Di mana dia berdiri? Di atas Areopagos. Apa itu Areopagos? Tempat orang kemudian disebut kuil atau dia misbah atau Betel kalau di ajaran orang Yahudi. Nah, Paulus itu berdiri di situ, apa katanya? Hai orang-orang Athena, aku Paulus melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, itulah yang aku Paulus beritakan kepada kamu, yaitu Kristus. Valid, data valid ini. Wih, luar biasa nih. Sampai ada yang tadi emosi naik ke atas nih, sampai gitu. Luar biasa. Kumat semua orang-orang. Allahu Akbar. Panas memang Bang Juma, panas. Saya aja panas kok. Saya aja panas ini. Ngeri, saya bilang Bang Juma ini pintar, ini cerdas.
Allahu Akbar, Masya Allah. Kita tuntaskan ya kajian kita sebelum kita tutup. Lanjut. Jadi teman-teman sekalian, Paulus ketika di Athena, Paulus berdiri di atas Areopagos yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian Paulus ini berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Itu dicatat itu anak-anakku sekalian. Itu dicatat. Paulus datang memberitakan tentang Theos. Siapapun itu yang pasti merujuk kepada Kristus. Tuhan yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Theos yang menjadikan bumi dan segala isinya. Dia yang adalah Theos atas langit dan bumi. Dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberitakan hidup atas napas. Memberikan hidup dan napas. Dan segala sesuatu kepada orang-orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ini orang-orang Athena ketika mendengarkan ini pikiran mereka ini kepada siapa? Agnostos Theos. Bukan kepada Hasem, Adonai, Elohenu. Bukan. Bukan kepada Yehova, bukan kepada Yod-Heva, bukan. Mereka berpikir ini yang dijelaskan oleh Paulus inilah yang kemudian yang turun ke bumi adalah dewa-dewa mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam diri kita hidup, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak. Kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Theos juga. Coba lihat. Coba lihat pengakuan Paulus. Karena kita berasal dari keturunan Theos, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Theos memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Nah tuh, seorang yang telah ditentukannya. Seorang yang telah ditentukannya. Siapa seorang itu? Kristus. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dibangkitkan di antara orang mati yang dimaksud? Wah ini nih, Kristus palsu lah. Wah itu dewa. Itulah yang disebutkan Agnostos Theos yang datang diberitakan oleh Paulus ternyata adalah dewa Yunani. Kebetulan pas Yesus di tempat yang lain, yaitu di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus juga mengajarkan bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab anak manusia bangkit pada hari ketiga karena berada hanya 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Ini tanda untuk angkatan jahat. Lalu Paulus juga mengajarkan di Athena, ternyata orang-orang penyembah dewa-dewa itu dipersembahkan oleh Yesus kemudian sosok yang keluar dari kubur bernama Kristus. Pas Yesusnya mengajarkan dia di tengah-tengah Bani Israel, angkatan jahat minta satu tanda, angkatan jahat diberikan tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Paulus juga kebetulan mengajar kepada orang-orang di Yunani, Athena, bahwa dewa yang mereka tidak kenal adalah dewa yang bangkit di antara orang mati. Mantap sekali. Ngeri. Nyembah dewa ya. Ketemu, mantap. Ketemu. Kenapa, Bang? Kenapa ketemu? Yesus punya pengikut itu ya bukan angkatan jahat. Yesus ketika datang, Bani Israel terbagi 2, angkatan jahat dan angkatan benar.
Dan masing-masing angkatan ini diberikan tanda. Angkatan jahat, apa tandanya? Anak manusia akan keluar dari perut bumi. Angkatan benar, apa tandanya? Anak manusia akan keluar di tengah langit. Jadi antara tanda angkatan jahat dan angkatan benar itu berbeda tandanya. Tanda angkatan jahat di dalam Matius 12:38-40, anak manusia keluar dari perut bumi. Tanda angkatan benar, anak manusia akan keluar dari perut langit. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Guru, wahai murid-muridku, berikanlah kami tanda. Apa tanda kedatanganmu? Yesus berikan tanda. Akan ada tanda anak manusia tampil di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat. Itu tanda untuk siapa? Angkatan benar. Tanda untuk angkatan jahat apa? Anak manusia akan keluar dari kubur. Siapa yang percaya itu? Islam atau Kristen? Kristen. Apa yang dipercaya oleh umat Islam? Apakah umat Islam percaya kepada tanda yang benar yang diberitakan oleh Yesus? Percaya. Di mana orang Islam itu percaya kepada tanda untuk angkatan benar yang diajarkan oleh Yesus? Tertulis di mana untuk umat Islam? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Apa yang diterangkan kemudian tanda untuk angkatan benar? Wa innahu la ilmul lisa'ah falatamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Subhanallah. Tanda untuk angkatan benar, anak manusia akan tampil di tengah langit dan dia akan membawa tanda akhir zaman. Dia akan mendatangkan kemudian tanda hari kiamat. Wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Ketika Yesus mengajarkan kemudian kepada kaumnya Bani Israel, apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Apa tanda kedatanganmu wahai Isa? Al-Quran menjawab, wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Tanda-tanda kedatangan Yesus adalah menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Di mana itu tertulis? Yesus menjawabnya di mana? Matius 24, nomor 27, nomor 28, 29, dan 30. Bahkan sampai tanggal nomor 31. Wow. Ternyata antara Islam dan Kristen tandanya berbeda. Kristen tandanya anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Islam tandanya anak manusia akan keluar dari perut langit di akhir zaman. Bukan di hari ketiga. Nah, jadi kesimpulannya antara Kristen dan Islam, ada di antara dua agama ini yang percaya kepada tanda orang benar, dan ada di antara kedua agama ini yang percaya kepada tanda angkatan jahat. Angkatan jahat apa tandanya? Anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Angkatan benar apa tandanya? Anak manusia akan keluar dari perut langit atau dari langit, di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan menatapnya. Islam berada pada posisi yang terakhir. Subhanallah. Ayo penyembah Theos dalam nama gelar Allah. Tobatlah, tobat. Jangan bahlul terus. Kami membuka tabir kebenaran. Penyembah Theos, sadarlah, sadarlah. Menyebut Allah, menyebut Theos. Aduh, panas, Bang Juma, jangan gitu ngomongnya. Panas. Pakai gelarnya Allah. Ternyata untuk menyembunyikan identitas Theos. Theos, sembahan orang Athena. Di Indonesia disebut Allah. Permisi. Panas, di bawah panas, luar biasa panas itu. Ini kalau saya jadi Oten, saya panas, saya bunuh diri nih kalau saya jadi Oten nih.
dengar Bang Juma begitu, bunuh diri saya. Benar saya. Buat apa hidup kalau saya sampai dibongkar-bongkar gini sama Bang Juma, diludahi apa segala macam. Lebih baik bunuh diri kalau saya jadi oten. Alhamdulillah saya tidak jadi oten gitu Bang Juma. Gini Bang Juma, saya sedikit boleh ya Bang Juma ya, kita sedikit ya share ya. Boleh. Tadi saya membahas tentang ulangan itu. Sebenarnya saya yang sedang kaji ini tentang Matius 7 tadi itu Bang Juma. Matius 7 21 22 23 tadi kan. Iya. Nah di sana di Matius 7:23 dikatakan bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah kamu daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Di Yesus sama Isa itu sama enggak? Oh, lanjut Bang. Yesus sama Isa kalau dalam kajian kitab suci itu berbeda Bang. Kalau dalam kajian kitab suci. Tapi kalau dalam konsep ikut-ikutan, Kristen itu ikut-ikutan kepada Nabi Isa alaihissalam. Gimana konsep ikut-ikutan? Kalau dalam sejarah gimana? Oke, jangankan sejarah masa lampau, sejarah hari ini, esok dan lusa bahkan sampai hari kiamat, orang Kristen akan menyebut Alkitab, orang Kristen akan menyebut Allah, orang Kristen akan menyebut Nabi. Sedangkan yang memperkenalkan Alkitab, Allah, Rasul itu adalah Nabi Isa. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasul, inni Rasul, inni Rasul. Di mana Yesus pernah menyebut dirinya Rasul? Gak ada. Jadi persamaannya di mana? Isa dengan Yesus samanya di mana? Persamaannya, kalau kita melihat dalam perspektif akidah, Islam mengenal Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Yesus dikenal oleh orang-orang Yahudi lahir tanpa ayah. Meskipun mereka memahami lahirnya karena zina. Muncul Kristen. Dari ajaran Paulus. Sama enggak? Ajarannya sama. Mengajarkan kepada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Berbeda dengan Yesus atau Kristus yang datang kepada Paulus. Dia mengajarkan dia adalah dewa Yunani yang turun ke bumi menjadi daging. Matius 26 itu ayat beda. 26 sampai 28. Gimana? Isa mau ngajarin enggak? Gimana? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ketika kita melihat baca jangan cuma ngambil dua ayat atau dua data. Enggak, ya silakan dibaca Matius 26 sampai 28. Kira-kira Isa ngajarin kalian. Ambillah makanlah. Inilah tubuhku. Ini adalah uji coba Yesus terhadap pengikutnya. Siapa di antaranya yang akan mengkhianati dia? Isa Dengar dulu. Saya terangkan dulu. Ketika Yesus kemudian di perjamuan terakhir itu, perjamuan malam, Yesus ingin menguji murid-muridnya. Siapa yang akan setia dengannya? Makanya dia mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjuk sebagai darah di situ? Anggur. Inilah dagingku. Apa yang ditunjuk oleh Yesus sebagai daging di situ? Roti. Maka pantaskah kemudian ketika saya tanya. Sabar dulu. Maka pantaskah kemudian ketika Yesus mengajarkan darah dan dagingnya adalah anggur dan roti, tiba-tiba ada muridnya mengajarkan bahwasanya dosa ditebus dengan darah beneran, dosa ditebus dengan daging beneran. Jangan lari ke murid maka dulu. Yesus harus mati di salib. Jangan lari ke murid dulu. Makanya dikatakan yang benar-benar akan menumpahkan darahnya dia adalah satu di antara 12 muridnya akan berkhianat kepadanya. Makanya dia uji coba. Inilah darahku, inilah dagingku. Itu untuk mencobai kemudian murid-muridnya. Makanya dikatakan engkau akan menyangkal aku. Engkau akan menyangkal aku. Kenapa kau menyangkal aku? Karena sebenarnya yang kau lihat itu bukan aku. Nah, sekarang saya balik bertanya samamu. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Isa Al-Masih ngajarin nggak Matius 26 ayat 26 sampai 28? Isa alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Takutlah kepada Allah. Berdasarkan Matius 26 ayat 26 Tidak sampai 28. ada, tidak itu ada. diajarin. Kemudian Yesus mengatakan Ya, lalu itu. kenapa kau samakan Isa dengan Yesus? Yang itu sama? menyamakan siapa? Loh, kau Kamu yang yang mengatakan menyamakan. sama. Agamamu yang menyamakan. Tadi bilang sama. Konsep akidah saya katakan sama. Konsep Kau akidahnya. bilang sama kan? Oke, Konsep Matius 26. akidah. Bagaimana Yesus Sama mengajarkan menyembah kepada berapa Tuhan? Jawab. Jangan lari ke situ dulu. Ini dulu kau Berapa selesaikan. Tuhan yang Yesus ajarkan untuk diibadahi? Ini dulu kau selesaikan coba. Berapa Tuhan yang harus diibadahi menurut Yesus? Ya berdasarkan Matius 26 sampai ayat 26 28 sama nggak? Berdasarkan akidah yang diajarkan oleh Ya, ini Yesus. akidah, Berapa ini ajaran. Tuhan yang harus Akidah kan diibadahi? pengajaran. Oke, ini berdasarkan pengajarannya sama Berapa nggak? Tuhan yang harus diibadahi menurut Yesus? Loh kenapa kau nggak berani jawab Zuma? Lah, saya justru menunggu jawaban. Kau bilang tadi kan sama. Oke, kau bilang sama. Saya Sekarang katakan tanya. secara akidah. Yesus, Loh, ini bukan pengajaran. Isa, sama. Akidah, kau ngerti Oke, akidah? samanya. Oke. Isa Kau ngerti masih akidah? ngajarin nggak? Ngajarin nggak? Kau ngerti Coba. akidah? Coba Matius 26 Ajaran sampai Yesus yang pertama itu 26 tentang 28 konsep sama nggak? ketuhanan. Diturunkan aja, kalau nggak bisa diskusi diturunkan. Nggak apa-apa, kita nggak ada lawan diskusi. Apa ada orang bodoh, sombong, tolol, Kan, bodoh. berat nggak semua? Berat nggak? Apa yang berat? Nggak ada yang berat. Kamu cuma tidak mau mendengarkan saya. Kamu yang tidak mau mendengarkan saya. Saya sudah mengatakan secara akidah. Yesus, Isa mengajarkan hal yang sama. Tentang ketuhanan, tentang syariat, hukum-hukum ibadah. Yesus ada, sama. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk beribadah menyembah dirinya. Kamu yang tidak mau mendengarkan saya. Ketika Anda membawa malam ini kamu semua akan terguncang imanmu, atau ambillah makanlah, inilah darahku, inilah tubuhku. Kau mau lari kemana? Kau mau lari kemana? Kau pikir murid-murid Yesus itu pampir? Kau pikir mereka zombie? Harus makan daging beneran? Dalil Matius 26 ini uji coba siapa di antara muridku yang akan berkhianat kepadaku. Itu uji coba itu. Paham kau sampai di situ? Ya, kalau kau berdiskusi dengan saya, tolong jangan cuma bawa mulut, bawa otakmu tuh. Kalau kau bawa otakmu, kau akan panjang berdiskusi denganku. Sudahlah bodoh, bahlul, tolol, dongo, bloon, idiot. Kau borong semua, ditambah satu, sombong dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Apa yang ingin kau jual minum darah Yesus? Apa? Apa yang ingin kau jual makan daging Yesus? Apa? Kamu jadi setan di sini. Kamu ngapain? Jualan itu? Apakah sama? Saya katakan secara konsep, akidah, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan hukum-hukum. Hukum yang diperkenalkan Yesus adalah hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sakit kau ini. Sakit. Jadi tidak ada masalah. Justru masalah itu ada di kalian. Ketika kalian menolak Isa adalah Yesus, terus kenapa kamu menggunakan istilah-istilah Nabi Isa? Yang mengajarkan kata Alkitab, Isa. Yang mengajarkan kata Rasul, Isa. Yang mengajarkan kata Allah, Isa. Terus kenapa kau menggunakan istilah-istilah yang dipopulerkan Isa? Kalau memang Yesusmu bukan Isa kami, itu namanya koplak, dompala, kardoba. Ya tapi saya maklum, Anda kan oten. Maklum itu. Bang Suma cuman kadang terpancing aja emosi. Padahal Bang Suma harusnya sadar yang dihadapi ini oten. Kadang lupa saya kalau saya menghadapi oten. Terkadang saya menganggap kalian itu mulia. Terkadang saya menganggap kalian itu manusia yang derajatnya bisa memiliki strata pengetahuan yang sempurna. Meskipun dalam tataran yang sangat rendah dan lemah IQ. Tapi paling tidak
Kelemahan Bang Suma itu selalu menganggap kalian itu orang pintar, selalu menganggap kalian itu orang cerdas yang pantas diajak dialog. Sehingga ketika Anda keliru, Bang Suma kadang terpancing untuk marah, jengkel sebagaimana seorang guru marah kepada muridnya yang bodoh, idiot, tolol, dungu, blow on. Terkadang itu terjadi pada diri Bang Suma. Maklum, saya manusia biasa. Belakangan baru saya nyesal. Oh, ternyata yang saya hadapi tadi ini Oten. Kenapa saya menganggapnya Muslim? Saya wajar marah kepada Muslim kalau diajarin tapi masih blow on. Wajar saya marah. Lah ini Oten yang kuajarin, dia tidak mengerti, ya wajar, harusnya saya nggak usah marah. Kadang ketawa jahat itu dibutuhkan sekali-kali. Bang Suma terkadang lupa ingatan juga. Kalau yang dihadapi Oten sampai dia harus marah, turunkan. Padahal harusnya sadar kalau yang dihadapi itu adalah Oten. Sama seperti burung bangau atau sama seperti burung beo. Diajarkan apapun, sepase apapun, kemudian dia berbicara, dia tidak mahir untuk mengetahui apa makna daripada suara yang dibunyikan dari mulutnya. Burung beo begitu. Ada Bang Suma ini kadang-kadang juga lucu. Padahal sudah tahu yang dihadapi Oten, masih saja menganggapnya orang yang mampu menalar keadaan. Nah, maafkan saya kawan. Ya, saya lupa kalau Anda Oten tadi. Sorry. Jadi teman-teman, kalau saya lagi diskusi ada yang blow on gitu, ketik di bawah. Bang Suma ingat yang kamu hadapi Oten. Ingat Bang Suma yang kamu hadapi Oten. Ingat Bang Suma yang kau hadapi Oten. Supaya saya tidak terpancing untuk seperti guru marah kepada murid. Ya, setuju ya? Setuju ya? Setuju ya? Ah, setuju. Bagus. Astagfirullahaladzim, geledek, uy. Oke. Ada lagi? Sedikit lah Bang Juma, kita lanjut yang tadi Bang Juma ya. Sebenarnya saya mengupas ulangan tadi itu. Saya sedang mengkaji tentang Matius 7, 21, 22, 23 itu. Saya sedang membahas tentang kejahatan tadi itu. Yesus kan mengatakan ciri-cirinya itu adalah yang menuhankan dia, yang berbuat, itu kan bermujizat. Apakah itu terpenuhi? Nah, ternyata terpenuhi. Orang-orang itu yang disampaikan Bang Juma tadi ya, dijelaskan bahwa dia terpenuhi, dia bisa bermujizat dan lain-lain gitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tadi itu yang membuat kejahatan. Yang kita bahas di sini adalah kenapa Yesus setelah memberikan kisi-kisinya bahwa dia itu adalah orang yang jahat atau orang yang pembuat kejahatan, ternyata yang dimaksud oleh Yesus kejahatan ini, kalau kita bicara tentang original text, itu artinya anomia, Bang Juma. Anomia ini adalah orang-orang yang melanggar hukum. Nah, maksudnya adalah hukum Taurat lah, hukum Tuhan. Nah, makanya cocok ketika Bang Juma tadi membawakan tentang apa tadi di KPR tadi ya, ini cocok sekali dengan ulangan. Saya terima kasih ditambahkan dengan KPR tadi. Ternyata mereka ini adalah pelanggar hukum Tuhan yang menyembah ilah-ilah lain. Nah, ini kejahatan. Nah, tadi kalau didefinisi dari anomia, kejahatan itu ya di Matius 7:23, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya cari kejahatan ini apa ya? Maksudnya kejahatan apa sih mereka? Yang jelas mereka ini kejahatan ya, orang jahat. Ternyata salah cek, saya buka, kejahatan ini adalah melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah, termasuk Taurat, membatalkan hukum Taurat dan lain-lain gitu. Wah, luar biasa Bang Juma. Itu terima kasih saya sudah tambahkan Bang Juma. Luar biasa. Itu sudah betul itu. Jadi kata anomia itu artinya merujuk kepada kelompok orang atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Artinya mereka melakukan satu keadaan di mana keadaan itu tidak ada dasar pijakannya. Yang ada tertera sebagai hukum ditinggalkan, yang tidak ada tertera sebagai hukum dilakukan. Itulah yang dimaksud pelaku kejahatan. Mereka yang melakukan sebuah hukum tanpa aturan dari Tuhan, dan aturan dari Tuhan ditinggalkan demi untuk kepada aturan yang dibuat-buat itu. Itulah yang disebut anomia, atau orang yang melanggar atau berperilaku tanpa aturan, berperilaku tanpa hukum, atau berperilaku tanpa Torah. Hukum itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Torah.
Ya, maka yang dimaksud ini betul, Bang Baal betul. Anomia itu adalah orang yang melanggar Torah. Kadang-kadang juga cerdas teman-teman ini. Tapi saya tadi itu kaget kok Bang Juma lari ke KPR ini. Oh kok nyambung? Saya gabung aja. Akhirnya saya gabung di situ Bang Juma. Luar biasa Bang Juma. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ingat ya teman-teman, Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17 nomor 23 sampai seterusnya, itu Paulus sedang mewartakan tentang berita Kristus yang datang kepadanya yang bukan manusia. Dan ternyata Kristus yang datang kepadanya yang bukan manusia itu adalah Agnotos Theos, yaitu dewa Yunani Athena yang mereka tidak kenal. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu, yaitu dalam nama Kristus. Ya, kita tunggu nanti malamkah atau besok lusa atau kapan saja ada pendeta yang pernah sekolah di Vatikan atau pernah sekolah di pinggiran neraka untuk menghadapi kita membahas materi ini. Dewa itu, dewa yang disembah oleh orang Yunani diberi nama Kristus kan gitu maksudnya Bang Dewa ya? Iya, karena dia mengaku, aku datang memberitakan dewa itu. Nah setelah diberitakannya, coba lihat di Filipi 2. Abangku bisa baca nggak Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11 kah? Atau nomor berapa saja? Coba dibaca pelan-pelan situ. Siapa yang turun mengambil rupa manusia? Theos. Siapa yang mati digantung di atas tiang salib? Theos. Ayo. Theos. Kuncinya di situ deh. Kuncinya di Kisah Para Rasul 17 itu, di data terakhirnya 29 itu. Di data 31 itu. Karena dia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Tuh. Jelas kan? Siapa yang bangkit di antara orang mati? Cek. Semoga tercerahkan ya semua teman-teman diskusi kita ya. Ini sebenarnya topiknya bervariasi. Topiknya mengalir. Ya karena setiap poten yang datang itu nggak mau fokus. Belok sana, belok ke sini gitu. Tapi kita kejar kok. Ke kiri kita ke kiri. Balik lagi ke kanan, kita ke kanan. Mundur lagi, kita mundur. Maju lagi, kita majuin gitu. Intinya kesimpulannya adalah hukum Torah untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Itu kesimpulannya. Jadi kalau ada di luar daripada Bani Israel, ngaku-ngaku ya tafsirkan aja sendiri. Udah nggak ada lagi ya. Nanti malam terusin topik ini Theos dibalut nama Allah. Kenapa harus dibalut? Ya karena kalau tidak dibungkus itu akan sulit dicerna oleh orang Indonesia, oleh orang Malaysia, oleh orang Brunei dan Singapura dan sekitarnya. Kalau nggak dibungkus itu harus dibungkus. Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia, maka Tuhan Tuhan datang sebagai manusia untuk mengampuni dosa umat manusia.
Apa sih? Lucu. Ayah baik. Sabar. Bang Juma, sabar Bang Juma. Saya ingetin ya dari sekarang sabar ya. Umat manusia. Tiba-tiba datang. Pusing gua. Jadi hanya Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia untuk mengampuni dosa umat manusia, yaitu penyaliban di atas dosa. Maka itu dosa itu adalah maut. Maka itu Tuhan datang. Ini ajaran dewa ini dibungkus Tuhan. Tapi faktanya orang Kristen mati karena dosa, Bang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Orang Kristen ketika mati karena dosa. Umat Kristen itu percaya kepada Yesua tidak akan melakukan dosa lagi. Tidak melakukan dosa, tapi orang Kristen mati karena dosa. Tidak, orang yang percaya kepada Tuhan Yesua akan hidup mati karena walaupun dia sudah mati. Yesua sendiri mengatakan orang Kristen mati karena apa? Walaupun kamu sudah mati akan tetap orang hidup. Kristen mati karena apa? Yesua adalah jalan keselamatan. Orang Kristen mati karena apa? Yohanes 14 ya. Orang Kristen mati karena apa, Bang? Maka itu kamu harus tahu dosa waris dan dengar dia dosa Bang Juma dia ngomong doa. Yang Tuhan sendiri sabar Bang Juma, sabar saya udah ingatkan ya, sabar. Dia Kristen. Oh iya. Yaitu dosa waris dia oten. Kematian. Setiap manusia itu harus akan mati. Ingatkan dong di bawah dong. Bang Suma jangan kesal Bang, dia oten Bang. Kamu akan gua cabut baterainya nih, mati dia nih. Sudah mati jika percaya robot Yesus ini udah diprogram. Oh dia oten ya, jangan emosi. Tetapi Saudara, walaupun Roma demikian, 8 nomor manusia 10 itu akan tetap mati karena dosa perbuatan. Nggak dengar dia. Berarti percuma. Berarti sia-sia Yesus mati di atas salib. Ternyata orang yang percaya Yesus mati karena dosa. Ternyata sia-sia. Sia-sia Yesus mati di salib. Kenapa? Orang Kristen mati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati? Kalau ternyata Kristen mati karena dosa, itu apa? Harusnya seperti umat Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam mati kecuali dalam keadaan selamat. Itu baru keren. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada urusanmu, jalan kayak mau apa, gak ada urusan. Yang pasti yang tertulis di dalam kitab saudara, Roma 8 nomor 10, orang Kristen mati karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke surga atau ke neraka? Muhammad itu masih di dalam kuburan panutan Islam. Alhamdulillah beliau masih di dalam kubur. Karena yang keluar dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Orang yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Menurut Yesus, alhamdulillah nabiku masih ada di alam barzakh. Berarti dia tidak keluar dari alam barzakh. Orang yang keluar dari alam barzakh menurut Yesus itu iblis, penguasa dunia. Pantaslah ketika dia keluar dari kubur dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Oh ternyata dia adalah setan. Akan tertipu di akhir zaman. Mereka tidak tahu sorga, di mana sorga, karena panutan Islam sendiri masih di dalam kuburannya. Allah sendiri tidak pernah menunjukkan wujudnya pada manusia. Hanya Tuhan Yesua, Tuhan umat Nasrani, yang menunjukkan dirinya kepada manusia. Saya ingin lihat Tuhanmu, boleh nggak? Boleh nggak saya melihat Tuhanmu sekarang ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Mana Tuhanmu saya mau lihat? Di akhir zaman Yesua akan datang kembali. Oh berarti hanya hayalan. Itu bukan hayalan, itu sudah terbukti. Mana Tuhanmu saya mau lihat, mana yang lalu. Mana Tuhanmu saya mau lihat? Tentang sejarah jadi itu hanya kisah-kisah doang. Jadi jika kamu hanya kisah-kisah doang, Tuhanmu itu hanya kisah. Itu bukan kisah ya, sejarah. Datang 2000 tahun yang lalu. Itu sejarah. Sejarah ya. Hanya kisah-kisah. Seperti manusia datang dan pergi. Saat ini tidak mengetahui tentang 2000 tahun yang lalu. Ternyata cuma cerita-cerita. Dulu 2000 tahun yang lalu pernah datang. Oh cuma cerita. Kirain nyata. Pingin lihat padahal. Aku mau traktir kopi dokter di ujung tol. Itu di akhir zaman ini
nyata. Hanya yang memiliki Roh Kudus yang mengenal kirain Yeshua benar. dan mengikuti Yeshua. Ternyata Orang cuma yang tidak cerita. mempunyai Roh Kudus tidak akan mengikuti Kirain Yeshua. beneran Tuhannya ada, ternyata cuma cerita-cerita doang. Kirain bang. Kirain bang, serius. Kirain Tuhanmu itu beneran ada, ternyata cuma cerita doang. 2000 tahun yang lalu, dewa Yunani turun ke bumi dalam nama Kristus. Oh, cerita doang. Kirain beneran. Ah, kau ini. Dari tadi kayak ngomongnya, enggak bang, itu cuma cerita dongeng yang diceritakan dari turun-temurun bahwa dewa Yunani pernah turun. Kirain beneran saudaraku. Ah, kau ini. Melawak itu di gereja lah, jangan di sini. Kau bilang Tuhanmu nyata. Mana, saya mau ketemu sama dia. Saya mau ngajarin dia jalan-jalan ke Bolangi, ke Maros. Jalan-jalan, minum kopi. Mana Tuhan kau itu? Hah? Katanya Tuhanmu bisa jadi manusia. Kenapa nggak turun sekarang jadi manusia? Apa alasannya dia nggak turun jadi manusia? Kenapa? Malu. Malu karena sekarang dunia sudah modern, sementara dia masih pakai itu aja, nggak pernah diganti. Malu. Malu dia turun. Sekarang udah canggih, sudah ada lepis 501. Kenapa dia nggak turun? Malu Tuhanmu, nggak turun. Katanya nyata Tuhannya, ternyata cuma cerita-cerita Yunani yang dibangun. Kirain beneran ada Tuhannya. Ternyata cerita-cerita yang dibungkus kemudian dengan Allah. Ternyata dewanya Yunani, Athena. Aduh, ilusi. Nah ini penyembah dewa Yunani ini. Udah ke pojok turun nanti di April ini naik lagi. Mana Tuhanmu cuma? Oh, Tuhan saya itu hanya memberikan tanda-tanda keberadaannya, Bung. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan Tuhannya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan suaranya. Nah, Tuhan kami Yesus pernah datang ke dunia. Ya Tuhanmu, tapi Tuhannya Yesus tidak. Tuhannya Yesus pula. Jadi katakan sekarang Tuhanmu, jangan dulu Yesus Tuhannya, Yesus itu Tuhanku. Mana Tuhanmu? Tuhanku itu memperlihatkan dirinya melalui tanda-tanda di alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Tuhanku menyatakan keberadaannya dengan cukup memberi tanda-tanda di alam semesta ini. Ngapain dia turun? Emang makhluk? Mana dia? Siapa yang pernah berbicara, yang pernah menatap Tuhan berbicara, lu pikir dewa Yunani turun? Hah? Tuhannya Yahudi tidak pernah turun. Bahwa Tuhanmu ada. Nah, sekarang kita sama-sama membuktikan apakah Tuhanku yang ada atau Tuhanmu yang ada? Tuhanku ada. Ah, mana Tuhanmu? Tuhanku hidup 2000 tahun yang lalu. Saya butuh sekarang, saya butuh bukti bahwa ada sekarang. Mana Tuhanmu? Mana? Mana? 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu Tuhanmu ada, tapi sekarang sudah tak ada. Yang kita butuh sekarang, yang sekarang yang kita butuhkan mana Tuhanmu? Mana? Dia di surga. Tidak ada, ternyata Tuhan kau itu nggak ada. Cuman cerita doang. Dulu pernah dulu kesenggol sama pohon digantung. Cuman cerita begitu be. Kalau cuman cerita kayak begitu be. Benar. Tuhan kok cuman cerita dongeng. Peristiwa yang membuktikan dia ada. Ya mana dia ada? Mana? Contoh. Dia memberi makan 5.000 orang. Muhammad sekarang ada di kuburan. Itu cuman cerita doang. Saya pikir bukti sekarang mana? Mana buktinya dia sekarang ada? Dia ada di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Dia hidup di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Mana? Kau cuma ngomong kayak gitu mana? Wah, enggak. Kalau kau suruh. Buktinya ada negara Israel. Ya enggak ada, berarti enggak ada. Ketepak. Enggak ada berarti. Cuma ngomong. Ada di surga.
Ada 2000 tahun lalu dia memberikan makan 5000. Kan cuma cerita. Yang kita bukti sekarang, yang kita mau sekarang itu tuntut bukti. Ya. Sekarang kalau gitu mana Tuhanmu? Tuhanmu mana? Oke, polanya jangan seperti Tuhanmu. Kalau Tuhanku, karena Tuhanku bukan manusia, bukan anak manusia. Polanya lain. Tuhanmu apa? Nah, Tuhanku mengatakan sadurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Keberadaanku aku perlihatkan melalui tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Itu baru. Apa itu? Alam semesta ini terjadinya siang dan malam. Loh, itu turunnya kan hujan. Itu umum itu. Ya, itulah bukti kedatangan, itulah bukti bahwa Tuhanku ada. Nggak bisa itu jadi bukti, nggak bisa. Itu pola hidup. Itu pola hidup kami sebagai Muslim, percaya kepada Tuhan begitu. Nah, kenapa kau rubah? Kenapa kau mengikuti keinginanmu? Kamu maunya, dengar, kamu maunya. Lah, ini Tuhanku mengadakan keberadaannya di alam penjuru, di segala penjuru. Tuhanku menyatakan keberadaannya di segala penjuru. Terjadinya siang dan malam, bukti adanya Tuhanku. Ayo. Bukti adanya Tuhanku terjadinya siang dan malam, kemudian bergantinya musim. Itu bukti adanya Tuhanku sebagaimana pernyataannya dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Hanya pernyataan saja tanpa ada peristiwa mukjizat. Daripada kamu? Mana buktinya engkau Tuhanmu ada? Kamu tidak tahu apa itu Mana Tuhanmu ada? Mana buktinya Tuhanmu ada? Tuhanmu Muhammad yang kamu ikuti. Mana? Sekarang tanda-tanda keberadaan Tuhanmu mana? Tanda-tandanya saya minta. Tanda-tanda keberadaan Tuhanmu nggak ada. Tanda-tanda wujudnya tak ada. Kalau saya tanda-tanda keberadaan Tuhanku, dia mengatur aspek kehidupan manusia beserta apa yang ada di sekelilingnya. Itu bukti adanya Tuhanku. Muhammad Juma yang kamu ikuti, yang kamu itu gila kau gila berarti kau gila. Sorry. Aku tahu baru kau Kristen. Sorry. Wajar kau gila kan kau Kristen. Sekarang permasalahannya aspek keberadaan Tuhanmu itu apa? Wujud. Gagal. Tuhanku, dengar dulu kawan. Tuhanku langsung berhadapan muka langsung dengan umatnya. Mana? Kalau cuma mana? Buktikan. Buktikan mana? Kok mana? 2000 tahun lalu datang dia. 2000 tahun yang lalu. Ternyata 2000 tahun yang lalu. Dongeng berarti kau sudah 2000 tahun yang lalu dongeng ternyata. Tuhanmu pernah datang nggak? Tuhan kok datang? Yang datang itu kurir. Tuhanku. Mana kamu Tuhanmu? Jangan kau menilai Tuhanku. Jangan kau menilai Tuhanku dengan penilaian Tuhanmu. Tuhanmu nanti kau katakan ada, dewanya Yunani kau katakan ada ketika dia turun ke bumi. Tuh. Nanti Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Dewa Yunani nanti dikatakan ada ketika dia turun ke bumi. Itu baru disebut ada. Kalau dia tidak ada, dia dikenal Notosteos, dewa yang tidak dikenal. Nah, untuk supaya dewa ini dikenal, dia turun menjadi manusia. Siapa yang pernah itu dewa Tuhanmu? Siapa yang pernah mendengar suara Tuhanmu? Sekarang kalau kita berbicara mengenai aspek Tuhanku, kau harus menilai dari aspek Tuhanku. Tuhanku bukan makhluk. Bagaimana mungkin? Jadi Tuhanmu apa? Khalik apanya? Khalik Tuhanku, pencipta. Pencipta dia apa itu? Ya pencipta, sang Khalik, sang pencipta itulah Tuhanku. Bagaimana cara kami kemudian mengenal Tuhan kami? Dengan melihat ciptaannya. Apa yang kau lihat? Alam semesta ini, bahkan diri saya sendiri. Itulah bukti keberadaan Tuhanku. Adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhanku. Karena Tuhanku lah yang Khalik, yang menciptakan segala sesuatunya. Sedangkan Tuhanmu adalah ciptaan bayi orang. Siapa yang pernah berkomunikasi dengan Tuhanmu? Alam semesta ini senantiasa berkomunikasi dengan pencipta alam semesta. Alam semesta ini senantiasa dalam urusan Tuhan. Alam semesta ini semua ngaku Tuhan menciptakan alam semesta ini, tapi kan bohong semua itu. Itulah Tuhan kami. Kan itulah Tuhan kami. Yang mengatur alam semesta inilah Tuhan kami. Pengakuanmu. Kami tidak mempersembahkan pengetahuan kepada orang-orang di luar agama kami dengan mengatakan Tuhan kami pernah menjadi bayi 2000 tahun yang lalu. Iya, sekarang sedangkan Tuhanmu
Sedangkan Tuhanmu kau katakan adalah yang turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, betul? Betul. Kalau Tuhanmu turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, berarti dia adalah makhluk, betul? Makhluk. Iya, makhluk. Dia hidup dia, makhluk hidup dia. Makhluk hidup. Sekarang sebagai makhluk hidup mana? Saya mau lihat. Dia udah terangkat ke surga. Oh, nggak ada berarti. Sekarang oke. Nggak ada berarti. Lah, sekarang Tuhanmu. Sekarang kalau Anda tidak menunjukkan eksistensinya. Anda kemudian tidak bisa mendengarkan atau menerima penjelasan saya, wajar Anda Kristen. Benar. Ya kan? Kau ikuti gayaku. Nah, sekarang begini. Apa bukti bahwa ada... Jangan tiru-tiru gayaku. Dengar. Apa bukti bahwa ada mesin PLN? Tanpa melihat PLN, adanya lampu. pabriknya, mesinnya, apa buktinya bahwa dia ada? Lampu. Ada fisiknya. Lampu nyala. Ada fisiknya. Lampu menyala. Bukti tanpa PLN pun bisa lampu nyala. Caranya gimana? Loh, tanpa PLN nggak perlu. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Generator aja, genset. Apa buktinya generator itu ada? Ada fisiknya, ada barang. Ada fisiknya, ada lampu menyala. Jadi umat Islam bisa mengetahui Tuhan itu ada dengan melihat alam semesta ini. Mana Tuhanmu? Itu pertanyaan. Lah kok dicari Tuhan? Dia? Hanya orang dongo, hanya orang bahlul. Yang Tuhan itu tidak perlu dicari. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang bisa dicari itu makhluk. Yesus. Jangan ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak pernah menunjukkan eksistensinya. Itu makhluk. Nanti kalian bilang ada padahal nggak ada. Loh, kalau nggak ada alam semesta ini ciptaan siapa? Bukan Tuhanmu, Tuhan kami. Nah, kenapa kamu bisa tahu bahwa bukan Tuhanku? Karena Tuhanku memberikan bukti. Apa buktinya Tuhanmu? Tuhanku pernah menciptakan dari 2 roti 5 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang. Ketika Tuhanmu turun, apakah masih beribadah? Sekarang Tuhanku memberi bukti. Apakah Tuhanmu Yesus itu beribadah? Sekarang kutanya aku masalah ibadah belakangan. Apakah Yesusmu yang datang 2000 tahun lalu beribadah? Atau Tuhanmu Yesus itu tidak beribadah? Jawab. Ibadah saja kamu tidak tahu. Jawab. Apakah Tuhan yang kau sebut bernama Yesus itu ibadah ketika dia datang ke bumi? Benar, dia beribadah. Ibadah kepada siapa? Dia beribadah kepada Bapa. Nah, Bapa itu bisa dilihat? Nggak bisa dilihat, dia adalah roh. Dah selesai. Oke, sekarang gantian kita ya. Udah, kau turun. Kau di bawah aja, di bawah. Ada satu ya satu. Kamu di bawah. Biar lagi kita. Udah. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Udah selesai. Kumpulannya itu. Mantap sekali. Bagaimana caranya Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan dia menciptakan. Bagaimana cara Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan cara dia mengutus Yesus. Ya, apa bedanya dengan Tuhanku? Tuhanku menciptakan Yesus. Tuhan yang menciptakan Yesus kau tidak kenal. Kau menyembah Yesusnya. Itu namanya dompala. Sama halnya kau menganggap balon lampu yang ada. Turunkan juga ini. Turunkan dulu ini. Kasih terus. Turunkan juga. Kasih rusak turun. Sejarah kamu menganggap kemudian bola lampu yang ada di teras rumahmu itu sebagai mesin PLN. Itulah dongoknya kau. Itulah bahlulnya kau. Kok kenapa lagi bilang dongok? Dia kan oten, ngapain? Kan sudah satu paket. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini netizen tidak ingatkan kita. Nggak usah kita bilang dongok, bodoh, bahlul, dongok. Karena kan dia sudah oten. Itu sudah satu paket. Oten sama dengan dongok. Kan gitu. Itu kan sudah satu paket itu. Lupa lagi aku. Walaupun gak dihina sudah terhina Gurunda. Ulaika kal an'am kan gitu. Aduh. Lucu ya. Ternyata Tuhannya naik lagi nih Bang Handi. Naikin lagi. Ternyata Tuhannya Yesus nggak pernah kelihatan juga ya.
Dia itu ya suruh diskusi sama ini aja, sama babi di kandang babi. Orang nggak berfungsi otaknya ngapain? Pansos aja dia tuh, ilmunya nggak ada. Saya kalau di tempatku dia mau naik, kenapa saya tidak naikkan? Karena dia terima 3 Tuhannya mati. Terus apa? Lalu kita mau diskusi apa? Nilai apa yang mau kita kasih ke masyarakat dengan diskusi sama hewan kayak gitu? Apa? Apakah benar Tuhan mau mati? Ya mati. Bukan. Apakah Tuhan mau 3? Ya 3. Ya ngapain kita diskusi lagi? Bikin pusing kepala. Biasanya sih kalau kayak gitu Bang Juma buat sisa-sisa saya lah buat entertainment, biar stand up komedi lah. Oh ya udah, silakan dinaikkan Bang Andi. Jangan Bang Andi itu banyak jebakan, Bang Andi itu jangan. Udah mau maghrib juga di sini. Iya. Udah mau maghrib. Kita stand up komedi nanti lah, agak stand up komedi itu Mike next show gitu lah, agak jam 1 jam 2 malam gitu loh. kabur ya. Dia ngaku Tuhan pernah mati. Iya pernah mati. Dia akui Tuhanmu 3. Iya 3. Terus apa yang mau didiskusikan? Semuanya sudah nyata. Ngeyel aja ngeyel. Tadi Tuhanmu mana? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu. Mana wujudnya? Tuhanku pernah turun ke bumi, memberikan makan 5.000 orang. Nah, ketika ditanya apakah Yesus bertuhan? Bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Bapa. Terus apa? Pernah kau lihat Bapa? Tidak bisa dilihat karena dia roh. Dasar. Tapi wajar kan dia oten. Dia kan oten, wajar lah. Kejebak sendiri dengan omongannya ya. Iya. Namanya juga oten. Satu paket itu. Aduh. Antoni naik Antoni. Kalau Antoni menghadapi Bang Hendy sudah ada kesepakatan ini. Antoni, waduh. Silakan Bang Hendy. Maksa Bang Hendy. Coba aku tes dulu ya. Bro, bentar Bang Andi, saya live-kan dulu, ini lucu nih pasti nih. Saya live-kan ya ke YouTube ya. Siapkan jadi piti-piti gitu ya. Host, sebelum Bang Andi, tolong yang bawah yang ketawa-ketawa ya, ini pasti menghujat tuh, yang bawah ketawa-ketawa di kick aja host ya. Silakan Bang Andi, lanjut. Barang siapa yang ketawa kasih gift. Iya, lempar gift. Gabriel. Woi. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gak, nah Tuhanmu dulu lah, bahasa aku aja dari ditanya. Gak pernah kalian. Diulang lah, dengerin lah kau ini kah? Gimana sih kau ini? Pertanyaanmu udah 200 ku jawab. Kan masih diulang lagi. Gantian lah. Dengerin dulu. Ini mau dijadiin piti loh. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gantian lah, aku lah dulu ngomong, nanya kalian. Masa kalian terus nanya? Dah, lu dibawa lah, nggak bawa. Nggak jadi bikin piti. Ini Edi pakai nama Edi nih. Kenapa Edi? Antonio. Jangan kejang-kejang ya. Ayo ya. Ini baik kok orangnya Bang Andi. Dia bisa diskusi santai kok dia. Silakan Bang Andi. Edi ini baik kok. Coba dipanggil dulu deh. Baik ditimpuk mulutnya pakai dedak. Ini kompori terus Bang Juma. Sabar Bang Juma. Bang Andi lapar. Admin ini dia nih, admin dia. Bang Antoni, selamat sore. Antoni. Sebenarnya sahabat kita dulu di Zoom. Kenapa jadi berubah kan, begini gitu? Agak luas lah kan. Tadi kurang ajar anjing gitu kan. Nah. Udah nggak ribut lagi kau dengan mertua kau Edi. Kau datang sopan-sopan di sini. Kenapa kalian sok-sok hebat, sok-sok anjing? Ngomong kau nyanyi. Apa maksudmu? Menyembah dewa kok. Ya apa kau yang menyembah batu Azar Aswad? Kau menyembah dewa. Kau menyembah batu Azar Aswad. Wah, nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Panggilan Tuhan itu di mana? Coba. Juma. Alamu di mana? Bapak di mana?
Allahmu di mana? Teos di mana Teos? Allahmu di mana coba? Teosmu di mana Teos? Di Asri. Teos di mana? Hah? Di kebun. Di Asri. Di mana Allahmu? Kamu di mana Teosmu? Kamu kan nggak kau kenal Allahmu. Kau makanya kurangi makan dedak. Ganggu aja Banyu mau sholat maghrib bentar lagi kok. Bikin naik aja. Di Asri katanya Tuhanmu di Asri. Perumahan Kapang, Pondok Asri. Pondok Asri itu. Di Blok B dia, Pondok Asri, Blok B2 nomor 7. Tuhanmu di Asri, Tuhanmu itu yang di Asri karena dia lahir di kandang. Blok B. RSSS, rumah sangat sederhana, sangat sempit, kasihan deh lo gitu kan. Ini mau dinikah Bang Andi. Antoni ini tadinya bagus loh anaknya. Kenapa jadi begini? Harus dielus-elus dulu itu. Dia tuh Advent. Mungkin sekarang enggak. Dulu tinggalnya di Cimahi gitu. Cimahi dia dulu tuh di Bandung. Gak tahu udah pindah kali balik ke kampung. Jadi galak begini. Ini udah lagi dulu lebih galak loh ini. Ini lebih galak Bang Andi. Ya saya naikkan ini. Ya ini. Siapa namanya? Titik. Oh titik. Ya. Coba. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Apa saya bisa bertanya? Halo. Ya, bisa bertanya. Ya, bisa bertanya. Diskusi ini di sini. Halo. Ya. Apa judulnya ya? Ya. Apa judul temanya diskusi ini ya? Apa temanya diskusi ini ya? Iya. Ya. Bingung dia. Mau bertanya. Siapa ketum? Bingung dia. Siapa diskusi ini harus bermanfaat dan beredukasi, bukan saling memaki kalian, karena banyak yang memaki karena terpancing karena kata-kata atau jawaban kalian itu kurang baik. Sesuai Bibil data kan. Waduh nonem yang mengelola Yesus ya. Dengerin dulu. Kalau sesuai data, sesuai data begini, nih. Kalau sesuai data, saya kasih datanya data. valid kan? Nah, Saya kasih datanya data. valid. Tapi Yesus, kebanyakan datanya saya kasih diam dulu. Bangke curut juga nih. Yesus diolok-olok. Pertanyaannya siapa yang olok-olok Yesus? Pertanyaannya, datanya dari mana? Quran apa? Dari Bible lah. Makanya malu-maluin dong. Matius 2 Matius emang nggak ada datanya di Quran? Bangke. Matius 27. Kalian saya amati selalu ambil datanya. Kalau ada yang jelek tetap di Al-Quran, di Alkitab. Matius 27 nomor 27. Yesus Sekarang saya mau diolok-olok. tanya dulu. Muhammad di Quran ada dikatakan situ. Muhammad dikatakan ada Muhammad. Matius 27 nomor 27 sampai 31. Perikopnya Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ini Tuhan loh yang mau diadili nih. Ini Tuhan mau diadili nih. Lalu memanggil seluruh pasukan yang berkumpul mengelilingi Tuhanmu. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi Tuhanmu ini ditanggalkan pakaiannya, kemudian dikasih jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mahkota berduri, bro. Lalu
memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Ini Tuhanmu loh, ini diperlakukan demikian. Kemudian mereka berbaring di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Jadi bukan kami yang mengolok-ngolok. Sama seperti Islam sekarang yang mengolok-olok Tuhan Yeshua, Tuhan umat Nasrani, ya. Pertanyaannya bro, siapakah yang mengolok-ngolok Yesus? Tahun yang lalu. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yeshua adalah Tuhan, dan orang-orang Islam sekarang ini. Aduh, ya Allah, kenapa sih robot naik ini? 2000 tahun yang lalu. Maka itu Yeshua bilang, gua cabut baterainya nih. Gantian lah. lebarlah jalan menuju kebinasaan, tetapi jalan jalan yang benar itu hanya sedikit yang masuk. Ini robot Orang ngomong nggak didengerin. Ya. Saya habis baca data bro, dengarkan dulu. Kalau kau nggak mau dengerin saya turunin ya. Di sini pengamatan saya bahwa acung. Nah itu. Acung. Nah, itu. Di sini perikopnya Yesus Tuhanmu itu diolok-olok. Bukan kami yang mengolok-olok dia. Kau jelaskanlah kenapa Tuhanmu diolok-olok, siapa yang olok-olok gitu loh. Bukan kami kok yang olok-olok. Pakaiannya ditanggalkan, dikasih mahkota berduri. Lo ngerti nggak teman-teman namanya mahkota berduri itu? Kayak kawat berduri gitu loh. Kayak apa sih namanya mahkota itu loh, taruh di kepala. Nyaman nggak tuh kepala? Kok dikasih mahkota berduri? Sakitnya nggak ketulungan itu? Dikasih bulu di tangannya. Kemudian mereka mengolok-ngoloknya gitu. Bukan kami loh itu pelakunya. Mestinya kalau kau sadar gitu, introspeksi diri. Ini kenapa ini ya? Kenapa ini serdaru-serdaru penjajah ini, bangsa Romawi ini memperlakukan Tuhanmu demikian? Mestinya kau dendam sama dia. Jangan sama umat muslim tuh. Bener nggak teman-teman? Jangan dendam sama umat Islam. Kamu mestinya dendam sama serdaru-serdaru itu yang menanggalkan pakaiannya Tuhanmu, diberi mahkota berduri, diolok-olok. Bukan kami pelakunya. Kenapa pula kami yang kau benci? Saya rasa keturunannya masih hidup, institusinya masih ada kok sekarang itu. Tentara Romawi masih ada. Ada kalau perlawanan kepada dia, tanya Yunani itu gitu. Tentara Romawi kalau ketemu nih, kalau ada tentara dari Italia gitu loh ya, tanya dia. Kenapa dulu kesatuanmu menjajah negeriku, negerinya Tuhanku? Kenapa pula kau perlakukan Tuhanku demikian loh? Kenapa kami yang kau musuhi? Ya tapi beraninya cuma ngomong sendiri, nggak bisa diskusi. Gitu loh. Kenapa kami yang kau musuhi gitu loh? Tanya itu tentara Romawi. Apa sebabnya? Kami ngomong 5 detik, kalian ngomong 5 jam. Apa sebabnya? Dan sekarang gini loh. Mana siapa yang mengolok Tuhanmu? Mana komalnya adil ini? Siapa yang mengolok Tuhanmu? Nggak mau ngomong. Masa bicara? Nggak mau jawab. Lu diam di bawah. Iya, sama satu aja ini. Malaikat hati siapa nih? Santo. Hah? Santo. Halo. Oten dia. Oten, tapi nggak percaya Tuhan. Jadi jangan salahkan umat Islam. Bukan kami pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu bro. Data jelas di situ. Serdadu-serdadu itulah, tentara Romawi itulah yang menanggalkan pakaiannya gitu. Protes ke dia dong. Kan masih ada itu institusinya tuh. Masih ada kok kerajaan Roma sekarang kan gitu. Kesana lah tanya. Jangan kami kau musuhi gitu. Setuju nggak teman-teman? Apa kira-kira hubungannya kita ya
tuannya diolok-olok, tuannya ditangkap, ditanggalkan pakaiannya, diolok-olok, kemudian diadili, dibawa ke pengadilan, kemudian dieksekusi di tiang salib. Ada nggak keterlibatan umat Islam di situ, teman-teman? Ada atau tidak? Nggak ada lah. Yang terlibat siapa? Tentara Romawi itu loh. Nah, sebaiknya marah kepada siapa? Ya sama tentara Romawi lah. Pelakunya kenapa dia yang melakukan, kita yang dihujat? Oten botol. Nah itu dia masalahnya. Oh, kebalik, kita yang dimusuhi berterima kasih kepada tentara pembunuh Tuhan. Malah sebaliknya mereka puja-puja sekarang Bang Andi. Nah itu dia masalahnya gitu loh. Dibulak-balik, Oten memang botol Israel jangkaukan katanya Bang Baan. Pelakunya siapa? Melampiaskan amarahnya kepada siapa? Memang ini loh, jarang ini loh dia. Pendeta mengajarkan kepada jemaatnya Matius 27:31 itu. Mestinya jangan jelaskan ke jemaatmu, jangan kamu benci umat Islam. Mestinya kau lampiaskan kemarahanmu kepada tentara Romawi yang menangkap Tuhanmu, yang membunuh. Penting kalau ditangkap diperlakukan dengan manusiawi. Nauzubillah min zalik. Ceritanya nggak manusiawi banget gitu. Pakaian ditanggalkan, diganti menjadi jubah ungu. Bayangkan. Siapa ketum? Kira-kira jubah ungu itu bisa menutupi semua pakaian nggak? Di YouTube-nya Ustaz Alif masih live katanya Bang Andi. Ngeri kali itu. Habis itu diberi mahkota berduri. Coba kalau bisa ada on cam ya. Ada itu gambarnya mahkota berduri seperti apa? Ada. Ada bisa buka nggak gimana gambarannya mahkota berduri itu? Bang Bal bisa nggak bantu ya lihat tuh bagaimana itu mahkota berduri itu? Jangan nanti kena lagi. Tapi memang betul kok ya. Ngeri loh, Tuhan dibuat begitu gimana ya? Dan itu pelakunya ya, dipuji-puji lagi sama mereka. Ya kita nggak terlibat, kita punya dibenci. Coba itu Bang Arif mau buka tuh. Gede Bang Arif. Kita nggak terlibat, umat Islam nggak terlibat. Kita pula yang dibenci. Kita pula yang dituduh ngolong-ngolong. Ada-ada aja ini orang. Kalau diskusi itu berdata coy. Saya baca data. Keturunan saya nggak ada pelakunya di situ. Yang mengolok Yesus nggak ada. Nggak ada. Ada orang Arab kan di situ? Mana ada. Makanya mereka benci sama orang Arab, benci sama Islam. Apa botol ini? Padahal yang mengolok-olok orang bangsa Romawi kok. Yang mengeksekusi juga bukan kami kok. Yang menangkap bukan kami gitu loh. Yang mengikat, yang kasih, yang maku tangannya, nombak lambungnya bukan kami kok. Kenapa pula kami yang dibenci? Makanya Oten ini sebenarnya pengikut siapa ya? Kita kan menghormati Yesus, kita memuliakan Yesus gitu loh. Malah dihujat. Nah, maunya kita terseret juga dengan hal demikian ya, ogah lah gua. Ya nggak mau lah. Kita kan selama ini memuliakan beliau. Nih. Bener Bang. Memang yang tapi kita memuliakan tapi dihujat sama Oten, nggak boleh katanya. Tentara Romawi yang begitu sifatnya gitu, aduh. Kita yang ambil getahnya. Ada-ada aja. Ini contoh ya, mahkota berduri. Oh kayak gitu ya, mahkota berduri ya? Iya, berduri. Kurang lebih begitu mahkota berduri tetap.